Halo kawan, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel kesayangan kalian, Film Adrenalin. Tempatnya film yang mendebarkan. Gimana kabarnya di Pak Dewan? Sehat? Oke, buat kalian yang memang lagi kurang sehat, semoga lekas diberi kesehatan Yowan. Amin. Oke, kali ini kita akan lanjut mengisahkan sebuah film yang berjudul Wukong di tahun 2017 man. Oke, biar kalian gak penasaran bagaimana ceritanya, langsung saja miringkan HP kamu, lemparkan kenangan bersama mantan, karena film Adrenalin dimulai. 花果山的晚霞比仙境还美，天际已掌控着万物命运，在天庭深处。 Pada zaman dahulu kala, terdapat surga di langit yang disebut sebagai pengendali takdir. Pengendali takdir diisi oleh Dewan Takdir yang dipimpin oleh Dewi Hua. Tugas para Dewan Takdir adalah mengendalikan nasib makhluk hidup, termasuk manusia. Adalah sesosok monster batu raksasa, dia menolak dikendalikan oleh Dewan Takdir. Makhluk yang menantang Dewan Takdir dicap sebagai siluman. Dia lalu menyerang surga, tetapi para dewa dan dewi berhasil menghabisinya dengan serangan Kamehameha. Serangan tersebut membuat tubuh raksasa hancur berkeping-keping. Kepingan tubuh raksasa itu lalu menjadi beberapa gunung, termasuk Gunung Huaguo, yang kemudian memberikan kehidupan bagi para monyet. Sayangnya kehidupan itu tak bertahan lama, karena Dewi Hua memberikan serangkaian bencana yang membuat Gunung Huaguo hancur. Para monyet yang sudah menganggap Huaguo sebagai rumahnya pun marah. Mereka bersumpah akan balas dendam kepada surga pengendali takdir. 猴子也消失在，猴子心有不甘，若还有一口气，定要杀回天庭。 300 tahun kemudian, setelah hancurnya Gunung Huaguo, ada seekor kera bernama Sun Wukong yang merupakan ras dari monyet Huaguo. Dia mendatangi surga pengendali takdir untuk membalas dendam. Nah, kebetulan sekali di saat itu Dewan Takdir sedang mengadakan seleksi dewan baru, di mana yang lolos akan menjadi abadi dan menjadi penghuni surga selamanya. 圣天尊大人特意把王母娘娘送给他的3等蟠桃，就是负责挑选继任仙班的地方。 最具慧根仙骨的优才。 Di dalam seleksi tersebut ada salah satu kapten bernama Ju yang songong parah. Dia sengaja membuat keributan dengan pelayan surga dan menuduhnya telah memalsukan makanannya. Nah, di saat Ju akan memukul si pelayan, seseorang peserta lulusan baru datang untuk membantu si pelayan. Peserta baru itu bernama Juan Lian. Ju dan gengnya yang songong kemudian menyerang Juan Lian. Sampai akhirnya datanglah Dewi Azi yang merupakan putri Dewi Hua untuk menghentikan Ju. Hal itu membuat Ju semakin marah. Anak buah Ju lalu menyerang Azi. Tapi tiba-tiba dia dihalangi oleh Sun Wukong hingga terpental menabrak tiang. Wukong lalu menghajar Ju sampai teler, yang membuat penjaga takdir berdatangan untuk melawan Wukong. Wukong pun langsung mengeluarkan tongkat saktinya dari telinga, kemudian mengepaskan serangannya ke arah penjaga. Setelah itu, Wukong memperkenalkan dirinya sebagai Wukong. Namun kemudian dia dikeplak oleh Azi karena telah mengacaukan upacara seleksi dewan baru. Beberapa waktu kemudian datanglah Dewa Tianfeng yang lalu menyerang Wukong dengan senjata belati terbangnya. Di dalam pertarungan tersebut, Tianfeng melemparkan banyak sekali pisau ke arah Wukong dan kemudian merubahnya menjadi pusaran angin belati. Karena merasa terpojok, Wukong pun terpaksa memperbesar ukuran tongkatnya. Lalu kemudian Wukong memukulnya ke arah Tianfeng. Namun untungnya dia berhasil menghindar. Wukong kemudian melakukan serangan kedua kepada Tianfeng. Namun di waktu yang sama Azi muncul untuk menghentikan pertarungan tersebut. Hal itu membuat Wukong terkejut karena serangannya tidak bisa dihentikan. Sampai akhirnya datanglah seorang pria menahan tongkat Wukong hanya dengan satu tangan saja. 你没有受伤吧？你又是谁啊？ Pria itu bernama Erlang Shen.
atau Dewa Erlang pelindung Dewi Azi. Erlang lalu menunjukkan lengan kanannya yang sangat-sangat powerful. Dengan kekuatannya, dia memukul tongkat Wukong sehingga Wukong terpaksa mengecilkan tongkatnya. Wukong kemudian mencoba menyerang balik Erlang, tetapi Erlang terlebih dahulu memukul tongkat Wukong, sehingga Wukong pun terpental dan tumbang. Wukong yang terkulai lemas akhirnya berhasil diamankan oleh para penjaga. Dia dirantai bareng Erlang agar tidak ngamuk lagi. Sementara itu, Azi memohon kepada Dewi Hua untuk membebaskan Erlang. Karena menurut Azi, Erlang hanya mengamankan keadaan, bukan mengamuk gak jelas. Sementara itu, Tianfeng tengah memperhatikan batu asteroid yang selalu dia bawa. Di mana batu itu merupakan pemberian kekasihnya yaitu Dewi Ahyu yang dibuang ke bumi karena melakukan sebuah kesalahan. Dewi Hua dan Azi lalu mendatangi Wukong dan Erlang, di mana Hua membebaskan Erlang, sedangkan dia memberikan mahkota pengingat kepada Wukong. Di saat Wukong memakai mahkota tersebut, Dewi Hua membacakan mantra ke arah tongkat emasnya dan membuat mahkota pengingat menyusut. Hal itu membuat Wukong mulai kesakitan. Setelah Wukong pingsan, Dewi Hua memberikan tongkat emas kepada Azi dan memintanya untuk mendisiplinkan Wukong jika dia membuat masalah. Dengan tongkat itu, Azi bisa menghentikan tingkah Wukong. Dalam kondisi pingsan, Wukong mendapatkan penglihatan tentang masa lalunya, di mana ternyata Wukong adalah monyet iblis yang tercipta dari potongan tubuh batu raksasa. Itu artinya Wukong adalah seekor siluman. Wukong ditemukan oleh seorang dewa, kita sebut saja kakek dewa, yang mana Wukong dalam kondisi mengenaskan. Kakek dewa mengetahui kekuatan asli Wukong yang sangat berbahaya. Dia lalu menyegel kekuatan itu dan merubah wujud Wukong menjadi manusia agar Wukong terbebas dari kemurkaan para dewa. Wukong kemudian tersadar, yang dimana di saat itu dia dirawat oleh Azi. Di saat itulah benih-benih cintrong antara mereka mulai tumbuh. Di mana di saat Azi akan mengeluarkan tongkat emasnya, dia ditahan oleh Wukong dan mendorongnya sampai terlentang. Di sisi lain, Erlang diberitahu Dewi Hua tentang kekuatan aslinya yang sampai sekarang belum dia kuasai. Kekuatan asli Erlang adalah mata ketiga. Dewi Hua menyebutkan jika Erlang ingin mendapatkan mata ketiga, maka Erlang harus menghilangkan emosi manusianya, termasuk melupakan ibunya dan juga Azi. Dewi Hua juga memerintahkan Erlang untuk mengambil jantung batu atau batu kekuatan raksasa siluman yang ada pada Wukong, di mana batu itu akan membuat Hua semakin kuat dan agung. Sementara itu, Wukong, Juan Lian, dan peserta yang lulus lalu mengikuti studi tour, di mana Kepala Dewan Surga menunjukkan mereka bagaimana surga bekerja. Mereka melewati sebuah jembatan yang memisahkan dunia manusia dan dunia dewa. Jika ada dewa yang terjatuh dari jembatan itu, maka kekuatan dan keabadian dewa tersebut akan hilang dan akan menjadi manusia biasa. Mereka lalu tiba di mesin pengatur takdir, di mana urusan dunia fana dikendalikan oleh mesin ini. Dewi Hua kemudian berpidato tentang sejarah surga dan dengan sengaja menceritakan musnahnya Gunung Huaguo untuk menguji tujuan Wukong masuk ke area langit. Sambil menceritakan hal itu, Dewi Hua melihat reaksi Wukong yang semakin marah. Dewi Hua tahu kalau Wukong memang benar-benar kera yang diciptakan oleh siluman batu raksasa. Di saat Wukong hendak meluapkan amarahnya, Azi maju ke depan dan menyalah perkataan ibunya. Secara terbuka, Azi tidak setuju dengan tujuan Dewi Hua. Dia juga berpendapat kalau surga seharusnya mewakili keadilan, bukannya menghancurkan apa yang belum tentu salah. Setelah acara selesai, Wukong memancing Juan Lian ke ruangannya dan kemudian mengambil paksa kunci pintu mesin takdir. Wukong kemudian kembali ke ruangan mesin takdir untuk menghancurkan mesin tersebut. Di saat Wukong melewati jembatan pemisah, dia dihadang oleh Erlang, yang kemudian pertarungan tak dapat terhindarkan. Keduanya lalu saling adu senjata.
Sampai akhirnya Tian Feng datang membantu Erlang. Di tengah pertarungan, Juan Lian dan Azi mencoba menghentikan mereka. Wukong lalu dengan sengaja membesarkan tongkatnya untuk membuat jembatan pemisah runtuh. Mereka semua kemudian jatuh ke bawah jembatan dan tiba di sebuah kolam, di mana semua kekuatan dewa mereka diserap habis. Setelah itu, mereka jatuh ke bumi, tepatnya di desa yang terletak di dataran Gunung Huaguo. Wukong lalu mencoba mengangkat tongkatnya, tetapi hal itu tak bisa. Wukong, Erlang, dan Tian Feng kemudian kembali bertarung. Namun di sini mereka menyadari kalau kekuatan dewa mereka telah hilang. Penduduk desa asli Gunung Huaguo lalu datang menggerebek mereka karena dianggap sebagai siluman. Akan tetapi sebelum mereka berhasil masuk, awan hitam menggelegar tiba-tiba muncul. Penduduk desa pun meyakini kalau awan itu adalah siluman. Mereka ketakutan banget dan segera masuk ke dalam rumah. Di sini, Tian Feng melihat seorang bocil yang masih tertinggal di luar. Dia juga melihat seorang wanita yang mendekap si bocil tersebut, yang ternyata cewek tersebut adalah Dewi Ayu, kekasih lama Tian Feng. Tian Feng pun segera keluar menyelamatkan keduanya. Namun dia tersedot oleh kekuatan awan siluman. Beruntungnya, Wukong dan Erlang berhasil menangkap Tian Feng. Azi lalu membantu mereka dengan menembakkan panah es milik Juan Lian ke arah siluman, yang pada akhirnya Tian Feng berhasil diselamatkan. Di pagi harinya, Wukong tersadar dan mendapati dirinya diikat bersama Erlang lagi. Azi kemudian membebaskan keduanya dan memberitahu kalau mereka harus membantu penduduk desa. Karena dari cerita yang dituturkan mereka, penduduk desa sudah sangat menderita selama setahun belakangan. Bagaimana tidak, desa mereka tidak diguyur hujan selama ini, akibat ulah dari siluman awan. Di gubuk yang lain, Tian Feng dirawat oleh Ayu. Setelah sadar, Tian Feng yang sudah rindu banget sama Ayu langsung saja memeluk mesra Ayu. Tapi ternyata Ayu malah menghindar karena merasa ternodai oleh pelukan Tian Feng. Ayu mengatakan kalau dirinya sama sekali tak mengenal Tian Feng. Beberapa waktu kemudian, Wukong, Erlang, dan yang lain akhirnya setuju untuk membantu penduduk desa. Mereka lalu mengatur berbagai macam rencana untuk menangkap siluman awan. Pada hari itu juga, mereka bergotong royong membuat perangkap dan proyeksi matahari terbenam untuk melawan siluman awan. Mereka juga membuat berbagai senjata penembak es guna membekukan si siluman awan. Sedikit tambahan, siluman awan ini akan muncul kalau cuaca sedikit petangguhan. Oke lanjut, panjang cerita semua perlengkapan pun telah siap. Tak lama setelah mereka mengangkat proyeksi matahari terbenam, sosok siluman awan pun muncul. Hembusan angin yang sangat besar membuat tali proyeksi matahari terbenam terputus. Penduduk desa pun sangat panik dan langsung masuk ke rumah untuk bersembunyi. Namun ada salah satu penduduk yang belum sempat menyelamatkan diri, sehingga tak sengaja terkena sedotan siluman awan. Wukong pun segera meraihnya dan dengan bantuan para warga dia pun berhasil diselamatkan. Erlang dan para warga lainnya lalu memulai menembaki siluman dengan senapan es. Kemudian Wukong mengambil posisi di meriam es dan menembakkannya ke arah siluman awan. Siluman tersebut membeku dan lalu jatuh tepat di perangkap yang sudah disiapkan. Tak lama setelah siluman tertangkap, hujan mulai turun dan para penduduk desa langsung nangis sambil tertawa. Setelah hujan reda, Tian Feng melakukan PDKT kepada Ayu. Dia juga menunjukkan batu asteroid yang dulu diberikan oleh Ayu. Di sini Ayu mengatakan walaupun dia tak mengingat Tian Feng, tetapi dia sangat senang bisa berkenalan dengannya. Sementara itu, Erlang juga bertemu dengan seorang ibu-ibu. Dia mengaku kalau anaknya mirip dengan Erlang. Ibu tersebut cerita kalau anaknya sudah hilang lama entah kemana. Sedangkan Wukong dan Azi sedang tergoda manisnya dunia.
Mereka tengah enak-enak menjalin ikatan percintaan. Wukong akhirnya mulai menyadari kalau Azi benar-benar sayang banget sama dia. Di sisi lain, tepatnya di surga, Dewi Hua mengetahui kelakuan para dewa tersebut di Gunung Huaguo. Dia pun mengirim para prajurit Shadow untuk menghabisi Wukong, Juanliang, dan Tianfeng. Sementara itu di desa, Juanlian merasakan keanehan saat melihat butiran salju mulai turun di sekitarnya. Juanlian melihat prajurit Shadow yang tiba-tiba ada di sana dan tiba-tiba menyerangnya. Prajurit tersebut mengubah butiran salju menjadi senjata, kemudian menembakkannya ke arah Juanlian. Di tempat lain, Ayu dan Tianfeng juga dikejar-kejar oleh prajurit Shadow. Prajurit Shadow menembakkan puluhan salju runcing ke arah keduanya, yang membuat mereka terjatuh dan tak sadarkan diri. Mendengar ada keributan, Wukong dan Azi segera pergi ke tempat Juanlian. Akan tetapi mereka terlambat karena Juanlian dan para warga sudah koi dihabisi oleh para prajurit. Melihat hal itu, Wukong sontak murka. Dia mencoba menyerang prajurit Shadow, tetapi hal itu sia-sia saja karena dia tak lagi memiliki kekuatan dewa. Wukong dihujani puluhan salju runcing yang membuatnya tak bisa berkutik sama sekali. Di waktu yang sama, Dewi Hua datang. Dia mengibaskan kekuatannya ke seluruh desa dan membawa pergi Azi dan Erlang kembali ke surga. Setibanya di sana, Azi terbangun dan tengah berada di sel sementara. Azi kemudian ditetangi oleh Erlang. Erlang bilang, sedari awal dia tetap menerima aturan surga. Dia juga mengatakan kalau penduduk desa salah karena tidak mematuhi takdir yang ditentukan oleh surga. Erlang terpaksa melakukan ini untuk membuka mata ketiganya. Dia lalu menyuruh Azi menemui Wukong yang sekarang sedang meregang nyawa di sel sebelah. Erlang juga meminta Azi untuk melupakan Wukong agar Wukong bisa metong dan hidup susah di neraka. Saat di depan Wukong, Azi terpaksa berpura-pura bahwa dirinya benci dengan Wukong. Hal ini membuat Wukong sangat sedih dan akhirnya dia hancur jadi debu. Setelah Azi menangisi kepergian Wukong, dia lalu berjanji akan melanjutkan misi Wukong. Azi lalu mengambil syal milik Wukong dan melemparkannya ke arah Gunung Huaguo. Syal tersebut jatuh tepat di tongkat Wukong. Sementara itu, Erlang memberikan jantung batu kepada Dewi Hua. Dia lalu menagih janji Hua untuk membantunya membukakan mata ketiganya. Oke, kita balik lagi ke desa Huaguo lagi, Wan, di mana kakek dewa menemukan syal Wukong. Kakek dewa lalu menemui Wukong yang telah menyerah dengan tujuannya. Kakek dewa lalu melepaskan segel emas dan memberitahu sesuatu rahasia. Kalau kekuatan asli Wukong tidak ada tandingannya. Bahkan Dewi Hua dan mata ketiga Erlang bisa dikalahkan dengan mudah. Wukong kemudian bangkit dan hidup kembali. Kakek dewa juga menghidupkan Tianfeng untuk membantu Wukong mengalahkan Hua. Dengan semangat yang menyala-nyala, Wukong lalu mengangkat tongkat saktinya. Wukong juga kembali ke wujud aslinya, yaitu siluman kera. Dia lalu memanggil siluman awan dan menungganginya menuju surga. Setibanya di surga, Wukong langsung saja dia menyerang para penjaga termasuk Zhu yang saat itu telah menjadi kapten. Setelah itu, Wukong menyerang para prajurit gelap dengan sangat brutal sebagai tanda belas dendam dari Wukong untuk penduduk desa. Setelah itu datanglah Tianfeng membantu Wukong mengalahkan para penjaga Shadow. Di ruangan lain, Dewi Hua tengah berkultivasi, menyerap kekuatan jantung batu untuk menambah kekuatannya. Dia lalu menemui Erlang yang masih dalam proses pembukaan mata ketiga. Di saat itu juga, Azi datang dan mencoba untuk menghancurkan mesin takdir. Akan tetapi, tindakan Azi dihentikan oleh Dewi Hua yang kemudian mencekik Azi. Dewi Hua lalu melemparkan anaknya yang sedang pingsan itu yang kemudian ditangkap oleh Wukong. Tianfeng yang marah terhadap takdir surga lalu menyerang Hua dengan brutal. Tianfeng menyerang Hua dengan pisau terbangnya. Namun Hua membentengi tubuhnya dengan mesin takdir yang membuat belati Tianfeng terlempar kembali dan melukai tubuhnya.
Dan akhirnya setelah Azim meninggoy, Wukong mengambil mahkota pengikat kepala lalu dia meletakkannya di ujung tongkat sakti. Dia lalu mencoba menghancurkan perisai dengan benda tersebut. Namun sebelum Wukong berhasil menghancurkannya, Hua mengeluarkan kekuatannya dan membuat seisi ruangan mesin hancur berkeping-keping. Wukong dan Hua kemudian kembali bertarung sangat brutal. Di tengah pertarungan mereka, Erlang muncul dan langsung menyerang Wukong dengan kekuatan barunya. Masing-masing di antara mereka mengeluarkan semua kekuatannya dalam pertarungan itu. Sampai akhirnya, keduanya terpental akibat saling tonjok dengan kekuatan powerful. Setelah peristiwa itu, Erlang tiba-tiba didatangi roh Azi. Dia meminta Erlang untuk menghentikan perbuatannya. Erlang yang tersentuh hatinya pun menangis dan memutuskan untuk menutup mata ketiganya. Hua yang mengetahui kalau Erlang akan bekerjasama dengan Wukong lalu berubah menjadi kesatria raksasa. Wukong kemudian melemparkan tongkatnya ke arah Dewi Hua. Dia kemudian menaikinya dan merubah tongkatnya menjadi panjang dan besar. Sementara itu, Erlang terbang ke udara dan menyusul Wukong untuk memberikan sentuhan terakhir jurus pamungkas mereka kepada Hua. Dan kemudian setelah Baratayuda itu usai, Erlang dan Wukong kembali ke ruangan mesin takdir. Erlang akan menggantikan Hua menjadi pemimpin surga yang baru. Sedangkan Wukong akan kembali ke bumi karena film sudah tamat. Sun Wukong, ni是魔，我永远会追杀你。我们下次见面的时候，都用尽全力吧。猴子带着心里的紫色晚霞，孙悟空。Alhamdulillah Wan, selesai sudah Mama nyeritain film Wukong. Seperti biasa, buat ente-ente yang pengen request film untuk diulas, langsung saja coret-coret di kolom komentar ya Wan. Akhir kata, Abah Haji ketusuk jarum, Maman mau ngaji, dan assalamualaikum.